Barika Safarina Indrianti, akronim 088, ingin menjelaskan sejarah dinasti Abbasiyah. Asal-usul dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah yang berasal dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, paman Rasulullah SAW. Kata Abbasiyah adalah nisbah kepada Al-Abbas sebagai asal keturunan dan nenek moyang dari para khalifah Abbasi. Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah dipimpin oleh Abdullah al-Suffah bin Muhammad. Dinasti ini didirikan berlandaskan keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Abbas bin Abdullah Muttalib, dengan pusat pemerintahan di Irak. Gerakan ini didukung oleh strategi propaganda rahasia dan koalisi militer. Periode ini sering disebut sebagai zaman keemasan Islam karena kemajuan pesat dalam politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah merupakan the golden age of Islam, zaman keemasan, di mana peradaban Islam mencapai puncak kejayaan, terutama di bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi. Berpusat di Baghdad, masa ini ditandai dengan pusatnya gerakan penerjemahan karya asing, pendirian pusat riset Baitul Hikmah, serta munculnya tokoh besar seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, gerakan penerjemahan besar-besaran karya klasik dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab yang dipelopori oleh Khalifah Al-Mansur dan mencapai puncaknya pada masa Al-Ma'mun. Baitul Hikmah, pusat perpustakaan, lembaga penerjemahan, dan pusat riset yang dibangun di Baghdad, menjadi jantung intelektual dunia pada saat itu. Ilmuwan Muslim, perkembangan pesat ilmu tafsir, hadis, fikih, munculnya imam 4 mazhab, dan teologi. Kejatuhan Bani Abbasiyah, keruntuhan Baghdad. Salah satu penyebab utama jatuhnya Abbasiyah adalah lemahnya kepemimpinan khalifah setelah masa jayanya. Banyak khalifah hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan masalah administrasi dan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan pemerintahan melemah ketika urusan negara diserahkan kepada pejabat dan pejabat yang egois. Situasi ini menyebabkan korupsi, penindasan, dan ketidakstabilan politik. Selain itu, pengaruh tentara bayaran, terutama dari ras British, juga melemah pemerintahan, terutama perang salib yang berkepanjangan dan melemahkan ekonomi dan militer utama umat Islam. Pada 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang Baghdad. Khalifah Abbasiyah terakhir, Al-Musta'sim Billah, gagal mempertahankan kota Baghdad dihancurkan. Perpustakaan Baitul Hikmah yang menyimpan peta pengetahuan dunia Islam dihancurkan. Jatuhnya Baghdad mengakhiri kekuasaan Abbasiyah di Irak setelah 5 abad kekuasaan. Pernahkah kamu dengar sebuah peradaban yang disebut mutiara Eropa? 4 di mana ilmu pengetahuan, seni, dan agama hidup berpendampingan, namanya Andalusia. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Islam pimpin Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan sudah lahir peradaban Islam di semenanjung Iblis. Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan. Bayangkan jalan yang sudah terang dengan lampu ketika Eropa lainnya masih gelap gulita. Dari Andalusia lahir ilmuwan besar seperti Ibnu Rushd, sang filsuf, Al-Zahrawi, bapak bedah modern, hingga Ibnu Hazm, ahli hukum yang menarik. Di sana umat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, belajar dan berkarya bersama. Namun kejayaan itu tak bertahan. Perpecahan politik dan perebutan kekuasaan membuat Andalusia melemah hingga akhirnya 1292 Granada jatuh, menandai berakhirnya peradaban emas itu. Andalusia mengajarkan satu hal: musuh dari luar tak akan berbahaya jika kita rapuh dari dalam. Sebuah kisah besar tentang kemegahan, kerjasama, dan akhirnya perpecahan.